Saudaraku, Roh Kudus itu adalah janji Bapa bagi kita. Dan janji ini diucapkan Tuhan Yesus yang merupakan perkataan terakhirnya sebelum Ia naik ke sorga. Kita tahu perkataan terakhir dari orang yang dekat dengan kita sebelum pergi meninggalkan kita selama-lamanya, itu merupakan perkataan yang penting. Amin. Pada hari Pentakosta tersebut, dalam kisah 2 ini, Roh Kudus dicurahkan Tuhan seperti yang dijanjikannya. Berapa banyak saudara tahu kalau Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi? Amin. Dia bukan manusia sehingga dia berbohong, dia bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Kalau dia berfirman, dia genapi. Kalau dia berjanji, dia tepati. Maka Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian Petrus menyampaikan firman. Pada hari yang sama langsung terjadi kebangunan rohani. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada kebangunan rohani tidak tanggung-tanggung. 3.000 jiwa selamat. Itulah awal dari gereja mula-mula. Jadi kapan Roh Kudus turun, kebangunan rohani turun. Pada malam ini kita tidak sekedar memperingati hari Pentakosta, oh makanya firman Tuhannya harus firman Tuhan Roh Kudus. Tidak. Kita datang dengan satu kerinduan, kehausan yang mendalam untuk kebangunan rohani terjadi dalam hati kita. Dan apa yang ada dalam hati kita menyebar kepada orang lain di sekeliling kita. Semuanya kita, masing-masing kita penuh dengan Roh Kudus dan tidak berhenti di situ. Sama seperti murid-murid Tuhan ini, sama seperti rasul-rasul ini, hidup mereka berubah. Lalu mereka mengadakan kebangunan rohani. Itu sebabnya biar malam ini kita diingatkan, hidup kita terus berubah menjadi hidup yang menang, menjadi hidup yang berkuasa di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Kita tidak bisa sebelah mata hidup seakan-akan kita hidup selamanya. Tidak. Suatu saat kita semua akan mati. Suatu saat kalau kita belum mati, Yesus akan datang kedua kali. Dan menurut akselerasi yang terjadi pada zaman sekarang di mana kita hidup, tidaklah mustahil Yesus datang pada malam ini atau esok hari atau minggu depan atau kapan saja. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, begitu gelap, kejahatan merajalela, kita perlu menjadi terang, kita perlu menjadi garam, dan tidak ada jalan, tidak mungkin kita mampu melakukannya sambil kita berjuang untuk nafkah kita, untuk hidup kita dengan kekuatan sendiri, tidak mungkin. Hanya ada satu jalan, yakni dengan kuasa Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mulai malam ini biar masing-masing kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, tadi judul firman Tuhan mengenal Roh Kudus dan dipenuhkan dalam Roh Kudus. Jadi mari kita ingat, siapakah Roh Kudus sebenarnya? Yang pertama, Roh Kudus adalah seseorang, bukan sesuatu. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Apa Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita melihat Roh Kudus sebagai kuasa, saya perlu penuh Roh Kudus supaya saya berkuasa, supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan yang dinamis. Saya perlu penuh Roh Kudus supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan yang mengabarkan Injil kemana-mana. Dia adalah kuasa. Maka kalau kita melihatnya sebagai kuasa, kita tidak merasa perlu membina hubungan pribadi dengannya, karena kuasa itu adalah sesuatu. Tapi kalau kita selalu mengingat Roh Kudus sebagai seseorang, sebagai pribadinya Tuhan, maka kita mengerti ada Tuhan hidup di dalam saya. Seharusnya satu pewahyuan ini saja cukup membuat saudara sukacita sepanjang malam ini. Ada Tuhan hidup di dalam saudara. Saya ulangi, ada siapa di dalam saudara? Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataan, yang adalah Alfa dan Omega, yang adalah yang awal
yang Maha Tahu itu yang hidup dalam saudara. Namanya Roh Kudus. Jadi dia adalah seseorang. Dan kalau kita mengingatnya sebagai seorang pribadi, maka kita mengerti bahwasanya tiap-tiap hari kita perlu membina hubungan pribadi dengan dia. Semakin mengenal dia, lebih intim, lebih dalam. Jadi, Roh Kudus adalah pribadi yang punya perasaan, yang hidup di dalam kita. Marilah kita belajar tiap-tiap hari punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus lebih dalam, lebih intim. Oleh sebab itu, jangan duka citakan hati Roh Kudus.